Dalam melaksanakan pengujian, mulai dari perencanaan hingga pengujian itu selesai, kita perlu melakukan dokumentasi ya. Jadi ini untuk mencatat aktivitas yang telah kita lakukan. Jadi untuk dokumentasi pengujian ini ada bervariasi. Salah satunya adalah ISO 29119 bagian 3 tahun 2013 ya. Di mana menurut standar ini dokumentasi pengujian ini terdiri dari beberapa dokumen ya. Jadi yang pertama adalah test plan, ini berisi perencanaan. Kemudian test design specification, ini adalah spesifikasi atau bentuk detail dari planning yang telah didefinisikan ya. Kemudian setelah test design, di sini ada test case ya. Kita lihat di sini. Jadi masing-masing langkah dari atas ke bawah ini menjadi lebih konkret ya, lebih detail ya. Jadi dari desain kemudian didetailkan menjadi test case ya. Kemudian dari test case kemudian didetailkan lagi menjadi test prosedur ya. Jadi bagaimana test case itu dia dijalankan ya. Kemudian setelah test prosedur dispesifikasikan, maka pengujian dilakukan ya. Ketika pengujian dilakukan, maka proses pengujian tersebut dicatat dalam bentuk test execution log ya. Kemudian jika ada insiden, maka didokumentasikan dalam incident report. Kemudian setelah itu setiap kejadian-kejadian baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan ini akan dicatat dalam test status report ya. Jadi kita bisa tahu apa saja yang gagal dan apa saja yang berhasil ya. Kemudian ketika sudah selesai, maka kita bikin versi penutupnya, yaitu test completion report ya. Ketika sudah komplit, maka ini kita laporkan secara keseluruhan. Jadi ini adalah dokumen-dokumen yang ada yang berasal dari standar ini ya. Ini adalah contoh dokumentasi untuk yang bagian test case ya, bisa kita lihat. Jadi ini masih menggunakan standar yang sama tadi, ISO 29119 bagian ketiga. Jadi ini adalah test case untuk mengukur range ya atau jarak ya. Jadi pada setiap test case ini ada tujuannya apa ya. Kemudian test case ada ID di sini supaya dia bisa ditelusuri ya. Kemudian ada prekondisi, kemudian ada inputnya, kemudian ada expected result atau hasil yang diharapkan ya. Jadi ini adalah contoh dokumentasi dari kasus uji. Kemudian sebagai penutup dari pengujian ya, secara umum kita kilas balik. Jadi untuk metode pengembangan baik itu prosedural maupun object oriented, di mana di perkuliahan ini kita tidak bahas yang prosedural, kita hanya yang object oriented ya. Jadi metode pengembangan yang digunakan pada tahapan analisis, perancangan, implementasi ini harus bersesuaian ya. Artinya ketika kita memilih menggunakan object oriented, maka kita harus konsisten ya analisisnya dengan analisis berorientasi objek, merancangnya dengan merancang berorientasi objek, mengimplementasikannya juga harus dengan pendekatan berorientasi objek ya. Kemudian yang kedua yang perlu digarisbawahi adalah pengujian ini dia bertujuan untuk menemukan sebanyak mungkin kesalahan ya. Jadi ini adalah inti dari pengujian ya. Kesalahan untuk mencari sebanyak mungkin kesalahan atau bisa juga berupa bug ya. Bug dari program ya. Dan ini dilakukan sebelum perangkat lunak diserahkan kepada customer ya. Jadi harapannya ketika customer telah menerima perangkat lunak itu, maka kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul ini sudah diketahui ya. Sehingga customer mendapatkan produk yang dalam tanda kutip dia minim error ya. Jadi program yang sudah benar-benar siap digunakan.